Tata cara ibadah Gereja Reform Injili Indonesia. Kami menyambut jemaat sekalian untuk kembali beribadah bersama di gedung gereja. Kami telah menetapkan beberapa langkah berikut ini demi menjaga kesehatan, keamanan, dan kenyamanan bersama. Suhu tubuh setiap jemaat akan diukur sebelum memasuki gedung gereja. Sebelum memasuki ruang ibadah, setiap jemaat juga dihimbau untuk mencuci tangan dengan air dan sabun atau dengan menggunakan hand sanitizer. Jagalah jarak dengan jemaat lainnya. Hindarilah keramaian sebelum dan sesudah ibadah, dan ikutilah marka yang sudah ditentukan. Jika Anda tidak menggunakan eskalator, gunakanlah tangga dan utamakan penggunaan lift bagi jemaat yang lebih membutuhkannya. Duduklah di bangku yang sudah ditentukan. Pakailah masker setiap saat, termasuk saat ibadah sedang berlangsung. Setiap kali Anda datang beribadah di gedung gereja, isilah formulir pendataan lewat WhatsApp atau Google Form atau kertas formulir. Data ini akan digunakan saat kami perlu melakukan penelusuran kontak atau contact tracing demi menjaga keamanan dan kesehatan kita bersama. Persembahan Anda dapat diberikan melalui transfer, QR Code, dan kotak persembahan yang tersedia. Para jemaat yang kurang sehat dipersilakan mengikuti ibadah secara online. Bagi jemaat GRI Pusat yang membutuhkan informasi atau bantuan, silakan menghubungi nomor berikut. Terima kasih atas pengertian dan partisipasi Anda sekalian dalam mengikuti tata cara ibadah kita bersama. Tuhan memberkati. Selamat pagi Bapak Ibu yang kami kasihi. Sebentar kita akan memasuki ibadah, baik yang ada di sini maupun yang ada di tempat lain secara online. Kiranya kita bisa menghormati Tuhan bersama-sama. Kita boleh memulai ibadah pada pagi hari ini. Sembuhkanlah aku, ya Tuhan, maka aku akan sembuh. Selamatkanlah aku, maka aku akan selamat. Sebab Engkaulah kepujianku. Ibadah Gereja Reform Injili di Pusat akan dimulai di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Mari segenap jemaat yang ada di tempat ini maupun yang mengikuti secara online, kita bersama-sama meresponi pujian pertama, datang bersyukurlah. Datang
Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang di dalam sorga, kami boleh bersyukur pada pagi hari ini Engkau telah mengumpulkan anak-anak Tuhan, baik yang ada di sini maupun yang ada secara online. Kami adalah gereja, umat-Mu yang Tuhan yang sudah pilih. Adalah sukacita kami boleh berkumpul. Kami mau bersyukur karena anugerah-Mu memimpin hidup kami. Karena pemeliharaan-Mu, kesetiaan Tuhan, kami boleh melihat bahwa satu persatu Tuhan menilai akan jemaat-Mu. Tuhan juga memelihara akan kehidupan anak-anak-Mu. Pada pagi hari ini dengan ucapan syukur kami mau menaikkan segala puji-pujian, segala hormat mau kami kembalikan kepada Tuhan. Karena Engkaulah yang menciptakan hidup kami, hidup mau berespon kepada anugerah Tuhan. Kiranya Tuhan yang boleh memimpin kami, terutama kami boleh mendengarkan firman-Mu pada pagi ini. Kiranya jemaat-Mu boleh diajak bersama-sama menikmati kelimpahan akan firman Tuhan, menghidupinya dan menjalankannya, sehingga kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang menyenangkan hati Tuhan, dan kami boleh meninggikan nama-Mu. Itulah tujuan hidup kami. Biarlah Tuhan berkenan pada pagi hari ini. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu ya Bapa. Pimpinlah kebaktian pada hari ini. Dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur dan kami boleh berdoa. Amin. Silakan duduk. Kita akan memuji pujian yang kedua. Datang bersyukurlah. Kalau Tuhan sudah memimpin kita dengan anugerahnya, dan Tuhan sudah memelihara hidup kita dengan kesetiaan dari Tuhan. Tuhan juga mengharapkan dan menuntut akan kesetiaan kita. Bagaimana kita menjalankan hidup ini. Biarlah kita boleh menjalankan hidup ini sebagai satu padang, di mana kita mau menjalankan atau mengeksersiskan iman kepercayaan kita. Biarlah pada waktu terakhir, pada waktu kami boleh menghadap Tuhan, kiranya kita boleh menghadap dengan Tuhan dengan berani, karena kita sudah menjalankan dengan iman. Sehingga kita boleh mengatakan, Tuhan, inilah anak-Mu, iman umat-Mu yang hidup. Kita menyanyikan pujian kedua, iman umat-Mu yang hidup. Mendengar
Baik, pembacaan firman Tuhan pada pagi ini diambil dari Efesus 4 ayat 22 sampai 28. LAI memberikan judul Manusia Baru, The New Life. Demikian firman Tuhan, saya akan bacakan ayat ke-22 Efesus 4. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang memenuhi kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Karena itu, buanglah dusta dan perkataan benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi biarlah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Kita bersama-sama membacakan ayat ke-23 dan 24 bersama-sama. 1, 2, 3. Supaya kamu diperbarui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengerjakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Demikianlah firman Tuhan. Kita akan melanjutkan dengan pujian ketiga. Tambahlah iman, tambahlah kasihmu akan Tuhan. Biarlah kita sungguh-sungguh datang di hadapan Tuhan memohon belas kasihan. Karena kita sesungguhnya orang yang lemah, kita manusia yang penuh dengan kekurangan. Biarlah kita boleh belajar bagaimana Tuhan boleh menambahkan kasih itu. Hanya oleh karena doa dan kita mau mentaati segala perintah firman Tuhan dengan rela dan menjalankannya, sehingga kita boleh mengerti bahwa kasih Tuhan boleh bertambah-tambah di dalam hidup kita. Tambahkanlah kasihku akan Tuhan. Pujian nomor 3. Pada hari ini ada beberapa pengumuman yang perlu kami sampaikan. Cukup banyak pengumuman, kiranya kita boleh memperhatikannya. Yang pertama, jemaat yang menghadiri kebaktian fisik di tempat ini
diwajibkan untuk selalu memakai masker dan juga diwajibkan untuk mendaftarkan diri melalui beberapa cara. Yang pertama melalui Google Map atau melalui WhatsApp atau melalui kertas form yang disediakan oleh usher. Kiranya kita boleh mengisinya dan mengembalikannya kepada usher. Yang kedua, kebaktian sore jam 6.16 atau jam 4 nanti dipimpin oleh Bapak Pendeta Heru dengan tema Give Me Children or I Die. Itu adalah satu firman yang akan dikupas dari Kejadian ke-29. Jam yang sama nanti ada siaran ulang, yaitu ada kebaktian bahasa Mandarin, bahasa Indonesia, dan bahasa Inggris. Dan pada hari Sabtu yang akan datang, tanggal 31 Oktober, kita akan memperingati satu reformasi. Satu seminar yang besar yang Tuhan sudah berikan kepada gereja kita, kiranya kita boleh membagikannya. Karena saya akan sedikit sharing mengenai reformasi. Izinkan saya mengutip buku karangan dari Romo, orang Katolik, Edi Kristianto, OFM. Bukunya Martin Luther, Musa, Jerman. Gerakan Martin Luther memberikan inspirasi dan mengilhami kemajuan peradaban manusia di banyak bidang, terutama mengenai Alkitab, teknologi, doktrin Alkitab, doktrin agama, moral, hak asasi, seni, hukum, tata politik, dan ekonomi, serta sastra. Demikianlah besar pengaruh dari reformasi. Dan ditambahkan lagi, pada tahun 1994, majalah Time pernah mengatakan orang-orang yang mempunyai pengaruh terbesar dari tahun 1000 sampai tahun 2000, diantaranya adalah di bidang keagamaan adalah Martin Luther. Kiranya tokoh besar ini boleh membawa kita melihat bahwa Tuhan memimpin Martin Luther sehingga dia boleh melewati dan memberikan kesaksian yang baik. Biarlah kita yang sudah mendapatkan anugerah Tuhan yang begitu limpah, kita boleh membagikannya kepada teman-teman melalui link yang boleh kita dapatkan dan kita sebarkan kepada teman-teman sehingga bagian ini boleh menjadi berkat buat orang-orang yang boleh menikmati. Mengapa kita memperingati reformasi? Biarlah kita boleh melihat anugerah besar. Biarlah kita boleh tidak menikmati sendiri, tapi kita boleh membagikannya kepada setiap orang yang boleh kita kenal. Tuhan memberkati seminar reformasi tahun 2020 ini. Baik, yang pengumuman yang berikutnya ialah sepanjang minggu ini kita boleh bersyukur kalau kita boleh menikmati begitu banyak firman Tuhan. Mulai hari Senin besok, kita boleh menikmati satu seminar maupun satu pembelajaran firman Tuhan yang akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Ivan Kristiono dengan teologi dan filsafat cinta Agustinus. Dan ini adalah satu berkat yang baik sehingga kita boleh menikmati hari Senin dan hari Selasa sampai hari Kamis tanggal 20 sampai tanggal 22 Oktober kita ada satu berkat yang dari pemahaman mengenai hukum 10 hukum yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Stephen Tong. Dan kita boleh melihat pada hari Kamis ada kebaktian atau PA, doa bahasa Mandarin dan bahasa Indonesia. Hari Jumat kita ada PA yang dipimpin oleh Bapak Pendeta Yadi S5 dengan tema kuasa, kebebasan dan salib Yesus. Pada hari Sabtu yang akan datang tanggal 24 ada beberapa event yang perlu kita perhatikan, yaitu tanggal 24 ini jam 6 pagi ada kebaktian persekutuan doa. Dan jam 16.30 ada satu persekutuan remaja via Zoom dengan tema God's Agent. Kiranya kita boleh memperhatikannya. Sedangkan nanti jam 17 ada konsert yang dipimpin oleh konsert klasik online yang dipimpin yang diberikan dengan tema Beethoven Simfoni 7. Dan berkat yang akan datang juga malam jam 7 malam ada Kapin tahun 2012 yang dipimpin oleh Bapak Pendeta Stephen Tong.
Dan pengumuman yang lain ialah Zoom, sekolah minggu bahasa Indonesia, bahasa Inggris dan bahasa Mandarin untuk anak-anak balita sampai SMP kelas 7. Kiranya kita boleh memperhatikan melalui jadwal kelas yang diadakannya. Dan kita juga boleh melihat ada berkat Tuhan melalui orang-orang yang Tuhan sudah satukan di dalam inap. Ada pernikahan yang kita akan bacakan, yaitu pada tanggal 24 Oktober, pasangan Iman Joni dan Siani Howanta. Kiranya, dan pada tanggal 30 Oktober ada WDC dan Jane Kerup. Kiranya Tuhan boleh memberkati pasangan mereka. Serta kita boleh melihat ada majalah Pilar, ada buletin Pilar dan majalah kita sudah terbit. Kiranya kita boleh memakai semuanya ini menjadi berkat Tuhan. Dan yang terakhir kita akan sampaikan yaitu berita mengenai laporan akan aksi kasih. Tanggal 31 Oktober sampai tanggal 15 Oktober, tanggal 30 Maret sampai 15 Oktober kita sudah melaksanakan beberapa aksi kasih, yaitu distribusi mengenai APD maupun distribusi sembako maupun pembagian makanan. Itulah adalah berkat-berkat yang Tuhan sudah berikan sehingga kita boleh melaksanakan aksi kasih itu. Demikianlah pengumuman yang kita boleh sampaikan dan kita akan memasuki doa syafaat. Saya undang Bapak Ibu yang di tempat ini boleh bangkit berdiri dan kita akan masuki beberapa doa. Yang pertama kita berdoa buat masa pandemik yang terus berlangsung. Kiranya Tuhan yang boleh memberikan belas kasihan kepada umat manusia. Kita berdoa buat pemerintah, kita berdoa buat semua orang yang mengalami kesulitan. Kiranya Tuhan yang boleh memberikan bijaksana kepada pemerintah, penguasa, dan mereka juga manusia semuanya boleh mendapatkan belas kasihan, terutama orang-orang yang mempunyai kapasitas untuk mengerjakan sesuatu yang baik, yang berguna dengan kemajuan teknologi untuk kesejahteraan manusia. Sekali lagi kiranya kita boleh bergantung dan memohon belas kasihan dari Tuhan. Mari kita berdoa buat masa pandemik ini. Tuhan Bapa kami dalam surga, kami mohon kiranya Tuhan yang boleh berbelas kasihan kepada anak-Mu untuk boleh mengerti bahwa kami adalah manusia yang lemah dan kami boleh melihat di dalam masa COVID ini kami boleh mengerti bahwa kami adalah orang-orang sangat tidak berguna. Kiranya kami hanya boleh bergantung hanya kepada belas kasihan-Mu. Tuhan, nyatakanlah anugerah-Mu sehingga kami boleh makin mengerti dan kami boleh berdoa buat segala pemerintah yang ada di dalam dunia ini, di dalam segala konflik maupun segala polisi yang sedang mereka kerjakan. Kiranya Tuhan yang boleh berbelas kasihan dan Tuhan memberikan bijaksana, mereka boleh mengerjakan yang terbaik karena mereka boleh takut pada Tuhan. Kami juga berdoa buat semua saintis, orang-orang yang mempunyai pengaruh, orang-orang yang mempunyai kekuasaan maupun orang-orang yang mempunyai potensi. Kiranya Tuhan yang boleh mengarahkan, mereka boleh mengerjakan hal yang baik yang boleh berguna untuk kesejahteraan manusia. Kami menyerahkannya di dalam tangan pertolongan kasih Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Poin yang kedua, kita berdoa buat hamba-hamba Tuhan. Kita berdoa buat mereka yang mendedikasikan hidupnya untuk pelayanan umatnya. Kiranya Tuhan yang boleh mengingatkan akan kasih mereka, perjuangan kesulitan yang dihadapi. Kita berdoa juga buat hamba-hamba Tuhan yang terutama di daerah dan misionaris. Kiranya Tuhan yang boleh memberikan pertolongan khususnya dalam masa pandemi ini. Kiranya Tuhan yang menguatkan mereka, Tuhan sendiri yang boleh menjadikan mereka berkat. Kita berdoa bersama-sama buat hamba Tuhan dan misionaris. Tuhan, kami juga berdoa buat hamba-hamba Tuhan, orang-orang yang mendedikasikan hidupnya untuk Tuhan. Kiranya Engkau terus boleh menghibur mereka, Tuhan boleh menguatkan mereka, dan Tuhan boleh memberikan bijaksana sehingga mereka boleh memimpin jemaat-Mu, sehingga kami boleh mengerti bahwa ada gembala-gembala, bapak-bapak yang mempunyai hati yang sangat luas, mereka hidup untuk melayani Tuhan dengan memimpin jemaat-Mu. Kiranya kami boleh mendoakan Tuhan yang boleh memberikan pimpinan dan Tuhan sendiri yang boleh memberikan anugerah sehingga kami bersama-sama boleh bertumbuh karena pemeliharaan dan pimpinan dari hamba-hamba Tuhan. Kami berdoa bersyukur dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Yang terakhir kita bersama-sama berdoa buat dengan doa Bapa kami. Mari kita bersama-sama berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Sebentar kita akan memasuki dan mendengarkan pujian yang akan dibawakan oleh Josh. Dan kita setelah puji-pujian, saya serahkan mimbar ini kepada Bapak Pendeta Stephen Tong. Kita akan mempersiapkan diri, kita akan menyanyikan pujian ketiga, bait pertama saja. Tambahkanlah kasihku akan Tuhan. Saudara sekalian, reformasi adalah kebangunan rohani yang demikian besar yang dikerjakan oleh Tuhan. Tuhan memakai hamba-hambanya, yaitu Martin Luther khususnya, dan John Calvin, yang penuh dengan kegentaran, penuh dengan kelemahan. Tetapi ketika Tuhan memakai, akhirnya boleh menjadi berkat dengan begitu dahsyat, yang sampai hari ini kita masih bisa rasakan pengaruhnya. Dan tanggal 31 Oktober, kita bersama-sama dengan Pendeta Stephen Tong akan mengingat kembali, mengenang kembali, dan berdoa kiranya api yang Tuhan telah berikan kepada kita juga akan membakar kita sampai kepada ratusan tahun yang akan datang. Jangan ketinggalan, mari kita mendaftar mengikuti Seminar Reformasi 2020, 31 Oktober, hari Sabtu, pukul 8 sampai pukul 11.
Saudara sekalian, mari kita kembali melanjutkan pujian kita. Kita menyanyi lagu nomor 3, Tambahlah Kasihku Akan Tuhan. Mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Stephen Tong. Mari kita berdoa. Bapa di surga, berkatilah kebaktian ini, berkati setiap orang yang hadir, baik yang di sini maupun yang berada di luar kota, luar negeri, dan di mana saja. Berilah pengertian kepada kami untuk mengetahui pimpinan Tuhan, dan isilah hati kami dengan firman-Mu yang hidup. Dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Amin. Mari kita bersama-sama membaca kitab suci dari Matius pasal ke-6. Injil Matius pasal ke-6, kita membaca bersama-sama dari ayat ke-19. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Hari ini kita khusus masuk ke dalam sikap orang Kristen, bagaimana menghadapi uang, harta yang kita miliki. Di manakah kita menyimpannya, di manakah kita mengkumpulnya. Saudara-saudara, saya kira di dalam agama lain pun tidak baik-baik mengajar tentang hal ini. Dan bagian ini adalah bagian yang paling jelas pengajaran Kristus mengenai orang Kristen dan harta. Berapa tahun yang lalu saya pernah terbitkan satu buku kecil orang Kristen
dan harta. Saudara-saudara, bagi sebagian besar manusia, harta itu penting sekali. Sehingga ada sebagian manusia hidup hanya untuk harta. Doa minta harta. Waktu mengumpulkan harta. Dan sisa hidupnya setelah kumpulkan menjaga harta. Seolah-olah kalau dia miliki harta, harta bisa bersama dengan dia untuk selama-lamanya. Tetapi ini satu pikiran yang sama sekali salah. Karena kita mempunyai waktu di dunia ini sementara, tetapi hidup di dalam kita jauh lebih lama beradanya dibanding dari harta. Apakah harta begitu penting sehingga sangat patut untuk kita memboroskan hidup, menghabiskan hidup untuk menerima dan menuntut harta? Saya kira tidak demikian. Kalau kita dengar satu angka perbandingan, kita pasti merasa tidak cocok, pasti merasa tidak boleh begitu. Tapi nyatanya begini. 1% orang di Amerika mempunyai 50% harta seluruh Amerika. Lalu 99% hanya mempunyai separuh dari harta sisanya. Apakah orang ini perlu uang begitu banyak? Tidak. Apakah mereka patut memiliki begitu banyak harta? 50% dari seluruh kekayaan dimiliki oleh 1% manusia. Mereka membutuhkan. Mereka layak menerimanya. Mereka sepatutnya mempunyai ini. Tidak. Waktu saya baca di Hong Kong 7 juta manusia. Ada ratusan ribu tidak ada rumah. Mereka tinggal di dalam kapal. Kapal dicatat nomor. Itu surat penduduk mereka tinggal di kapal nomor berapa, dekat pelabuhan yang mana. Saudara-saudara. Lalu mereka lahir di mana? Lahir di kapal. Mati di mana? Mati di kapal. Setelah mati dikubur di mana? Dibawa kapalnya ke tengah-tengah laut, dilempar, lalu dimakan ikan. Orang ini kalau ditanya lahir di kota mana, tidak bisa jawab. Lahir kapan, bisa jawab. Masa ada orang lahir kapan tahu, tapi di mana tidak tahu? Apa dilahir di angkasa? Dilahir di sampan kecil. Dari kecil menerima susu ibu di situ, lalu besar di situ, beli makanan makan di situ, lalu mereka nikah. Kalau laku sama orang kapal yang lain. Mengapa ya? Ada orang rumahnya besar sekali. Ada orang tidak rumah hidup di kapal. Lalu ada orang sebagian mungkin ratusan ribu. Karena di Hong Kong begitu susah hidupnya. Mereka mesti kerja 3 macam. Pertama macam dapat uang untuk sewa kamar kecil. Bukan kamar kecil, kamar buang air, kamar yang kecil. Lalu kerja 2 untuk beli makanan, menyambung hidup. Pekerjaan yang ketiga part time, mungkin 2 jam. Lalu untuk beli pakaian, sepatu, dan perongkosan yang lain. Nah ini fakta. Tetapi orang paling kaya di Hong Kong namanya Lee Ka-seng. Kalau dulu di sini Lim Siu Leong. Ya, kalau 50 tahun lalu Lim Kuan Yew, Lim Lee, ini banyak orang kaya ini. Lee Ka-seng punya kekayaan ini. Kapal terbang ada sahamnya. Kapal layar besar ada sahamnya. Gedung-gedung yang tinggi banyak sahamnya. Dan dia punya restoran yang banyak, chain store, ada bagiannya. Dia mempunyai setiap bagian. Daripada PLN
ada bagiannya. Daripada bensin ada bagiannya. Bank ada sahamnya. Lee Ka-shing disebut the richest man in the whole world among Chinese. Jadi dia orang paling kaya di dunia. Dia sudah cium-cium Hong Kong akan diambil oleh Tiongkok. Maka dia pada kira-kira tahun 97 sebagian uang sudah dipindahkan ke London. Setelah mengetahui komunis ambil di Hong Kong, pimpinan komunis kawan baik sama dia. Mengapa kawan baik? Mengapa pilih dia menjadi kawan baik? Di belakangnya ada cerita lain, ada agenda lain, supaya dia tidak melarikan uang dari Hong Kong. Dia mulai kembalikan sebagian uang ke Hong Kong. Bangun lagi gedung yang tinggi. Memiliki saham bioskop yang banyak. Memiliki restoran-restoran paling besar yang paling mahal. Memiliki saham di dalam perusahaan listrik, perusahaan minyak, perusahaan kapal terbang. Dia mulai mempunyai kekayaan yang merata di setiap bidang. Dan kekayaan itu adalah puluhan, ratusan, miliaran dolar. Saudara mungkin pernah mengetahui istilah Lee Ka-shing. Buku Lee Ka-shing dan bahasa Inggris, bahasa Tionghoa sudah dibaca. Banyak anak muda mati-matian mengejar ingin menjadi kaya seperti Lee Ka-shing. Itu tidak mungkin. Kalau semua orang, semua manusia, semua pemuda ingin jadi Lee Ka-shing, bisa jadi Lee Ka-shing, maka dunia ini tidak bisa putar lagi. Ada orang otaknya lebih pintar, sebelum pemerintah membuat peraturan, dia sudah caplok semua uang. Ya, manusia ini memang ada yang pintar sekali, ada yang bodoh sekali. Ada orang yang cari jodoh bukan dari muka, dari kantong, kaya enggak. Ada orang cari jodoh nilai dari otaknya. Apa yang saya mau katakan, yaitu orang kalau cari jodoh ada standarnya. Dari mukanya cantik supaya anaknya memperbaiki jenisnya. Atau daripada pintar supaya anaknya menjadi orang intelektual yang tinggi. Atau daripada kekayaan supaya langsung menikmati uang yang banyak. Saya tidak tahu waktu engkau cari itu jodoh, ukuranmu standarnya apa? Saudara-saudara, banyak perempuan cari orang kaya. Karena perempuan selalu rasa takut, khawatir. Kalau miskin susah bagaimana. Maka kalau nikah sama orang kaya, dia lebih tenang. Karena ladies need security. Sekuritas, jaminan hidup, uang cukup, bikin dia tidak usah khawatir. Itu standar perempuan cari jodoh, selalu melihat kekayaan. Laki-laki lebih confident. Saya bisa kerja, saya bisa dapat uang. Nah kaya tidak apa-apa, pokoknya cukup. Maka dia cari perempuan standarnya dari ayu, dari cantik. Tidak herannya, banyak perempuan yang cantik sekali. Nikahnya sama orang biasa, hidungnya pesek tapi kaya. Ya. Banyak orang perempuan yang jelek, menikah sama pria yang ganteng sekali. Bukan karena dia yang pilih, karena orang lakinya tidak bisa pilih. Matanya kurang bagus gitu. Nah saudara-saudara, manusia ini macam-macam. Tapi salah satu macam manusia selalu menilai segala sesuatu dari uang. Saya dari kecil membiasakan diri. Ketemu orang kaya tidak goyang ekor. Karena tidak ada ekor saya. Ketemu orang miskin saya tidak menjadi sombong. Karena sesama manusia. Inilah menjadi ciri khas hidup saya. Waktu saya di saat mengajar 25 tahun, orang kaya datang, saya tidak terlalu gobres, biasa saja. Tapi setiap kali lewat pintu masuk saat, di luarnya banyak tukang becak yang tunggu orang. Saya selalu menghormati mereka. Mereka semua mengerti. Sampai hari ini sama, sapam saya. Tidak ada satu sapam saya tidak nyopo. Saya tidak menghargai.
atau tidak memberkati mereka. Tetapi orang kaya, tidak ada satu yang pernah saya masuk rumahnya demi minta uang atau minta dukungan atau derma untuk pekerjaan gereja. I don't do that. Bergereja ini begitu diberkati Tuhan karena kita mempunyai sikap baik dari pendeta, majelis, kita harap semua tidak memandang tinggi orang kaya dan tidak menghina orang miskin. Karena itulah yang diajarkan oleh kitab suci. Di sini Yesus langsung berkata, jangan. Seperti jangan berzina, jangan membunuh. Yesus bilang jangan mengumpulkan uang di dunia ini. Kalau mau kumpulkan uang di surga. Surga di mana? Ada gudangnya, ada banknya, bikin deposito. Dari mana saya tahu saya mesti kumpulkan uang di surga? Kirimnya pakai pos, atau pakai bus, atau pakai kapal terbang. Kapan Tuhan pakai uang saya di surga? God never use your money in heaven. Tuhan tidak pernah memakai 1 rupiah kita yang dikirim ke surga. Apa artinya? Simpanlah uangmu di surga. Jangan di atas bumi. Alasan untuk tidak simpan di sini, tapi simpan di sana. Karena di sini sebelum engkau mati uang bisa dicuri orang. Bisa dimakan oleh ngat-ngat. Itu yang kertas. Bisa menjadi berkarat kalau yang logam. Sehingga no secure. Uang kita, harta kita di dunia tidak mungkin dijamin. Waktu saya kecil, Surabaya orang paling kaya, Lim Kunio. Seluruh dunia banyak kepala negara yang ada sangkut paut dengan pencurangan keuangan. Lalu saya tanya, mereka sama-sama kita, satu hari hanya perlu makan 3 kali. 3 kali kalau di Indonesia 1 juta lebih dari cukup. Engkau makan paling enak 1 kali makan mungkin 500.000. Kalau 5.000 masih bisa hidup. Ada orang yang 1 kali makan di bawah 10.000. Ada orang yang 1 kali makan 10 juta. Kadang-kadang kita menikmati segala sesuatu, kita tidak tahu nilainya. Ya. Kita berada di gereja ini, engkau menikmati AC, mendengarkan suara bagus, engkau tidak tahu. Sampai besok engkau kalau sendiri mau bangun satu gedung, perlu speaker seperti ini. Engkau baru tahu speaker 2 ini lebih 2,5 miliar. Ya. Engkau mau dengar piano yang sebagus ini, baru tahu. Satu piano sekarang 3,2 miliar. Engkau mau melihat akustik begitu bagus, baru tahu kalau suruh arsitek yang betul-betul pintar desain, itu engkau tidak sanggup bayar. Engkau mau dengar musik seenak di ASC, baru tahu concert hall di luar negeri itu seperti Singapura. Akustik kalah sama ini, tapi dia pakai 580 juta dolar Amerika. Nah, kadang-kadang kita tidak tahu, cuma terima. Tapi Tuhan telah memberkati kita seperti ini. Sekarang kalau tanya, kamu ada uang, kamu mau untuk pekerjaan Tuhan enggak? Kalau ada uang, mau dipakai untuk piano paling mahal. Piano sembarang lah, yang 5 juta juga bersuara. Ngompreng, suaranya enggak beres gitu. Dan kalau suara enak mesti bagaimana? Saudara-saudara, saya selama hidup, dengan pengetahuan yang saya miliki, dengan pengalaman yang saya tumpuk, dengan pengertian bijaksana mencari piano yang paling baik, tapi harganya 1/4 dari aslinya. Ya, cari segala sesuatu, bangun gedung yang terindah, tetapi tidak bayar arsitek uang banyak. Karena kita cara bagaimana menghemat untuk pekerjaan Tuhan, mempunyai uang, memiliki kemungkinan mempunyai harta. Kembali ke pasal ini. Kumpulkanlah hartamu, jangan di dunia ini, tapi di surga. Lalu apa bedanya? Kumpul uang di dunia atau di surga?
Mari kita menganalisa satu persatu. Kembali ke firman Tuhan. Jangan simpan uang di dunia ini. Di dunia mana lagi? Di surga. Adakah dunia di situ? Orang ateis semua bilang, tidak ada. Orang komunis semua bilang, tidak mungkin. Satu-satunya tempat yang ada, bumi ini. Satu-satunya realita materi. Satu-satunya kita boleh memiliki sekarang. Konsep-konsep ini bikin manusia menetapkan mentalitas harus memihak di sini atau di sana. Richard Pratt pernah berkhotbah di gereja bagian Inggris. Jesus is the only one holds nothing for himself within the whole life when he was on this earth. Yesus adalah satu-satunya manusia yang tidak mempunyai apa yang dipertahankan oleh dia selama dia hidup di dunia. Waktu Yesus mati, bagian luarnya diambil orang, bagian dalamnya diundi dan dia telanjang. He holds nothing. He brought nothing together with him. Yesus adalah satu-satunya orang yang tidak memiliki apapun, tidak mempertahankan apapun, dan tidak menikmati segala sesuatu untuk hidup dia di dunia ini. 33 tahun setengah, nothing he possess, nothing he hold for himself. Waktu itu saya dengar khotbahnya, karena saya tidak ikut kebaktian bahasa Inggris, saya dengar The Reform 21. Saya hampir cucurkan mata. Saya berkata, Tuhan, Engkau benar-benar menjadi teladan dunia. Engkau benar-benar menjadi contoh hidup orang Kristen. Apakah engkau kurang? Yesus belum pernah kurang, malah dia menjadi sumber kelimpahan yang mengalirkan begitu banyak untuk mendorong hati orang-orang Kristen memberi kepada orang lebih miskin dan menjadi berkat bagi ratusan miliar dan juta manusia sepanjang sejarah. Saudara-saudara, orang Kristen yang menolong orang miskin seluruh dunia, satu hari berapa tidak tahu, satu bulan berapa, satu tahun berapa, sepanjang hidup berapa, tidak bisa dinilai. Karena dorong cinta kasih. The way our Lord live in this world is absolutely the best example of our life. Yesus Kristus telah menjadi teladan tertinggi, menjadi contoh tersempurna, menjadi manusia yang paling murah dan paling mempunyai kemurahan untuk menolong orang lain. Karena dia tidak pernah memiliki apa-apa untuk dia sendiri. Waktu murid-muridnya akhirnya setelah 3 tahun setengah mengikut dia, baru sadar Tuhannya sendiri tidak bisa menjamin hidup sendiri. Bagaimana bisa menjamin hidup? Murid-muridnya 12 sendiri pun ditangkap dan tidak melawan, tidak melarikan diri, tidak berbantah dan tidak mengalahkan musuh. Maka sendiri dipaku di atas kayu salib. Murid-murid itu tidak mau lihat, tidak mau tahu. Kebanyakan menyembunyi di rumah. Kecuali Yohanes sendiri naik ke atas bukit Golgota, melihat semua itu. Dan dia mulai belajar. Apa itu cinta kasih? Ayat mengenai belajar cinta kasih yang paling penting adalah Yohanes surat pertama pasal 3 ayat 16. Kalau saya tanya, Injil Yohanes 3:16 semua bisa hafal. Tapi kalau saya tanya, 1 Yohanes 3:16 semua tidak tahu. Kristus menyerahkan nyawanya bagi kita, maka kita mengetahui apa itu kasih. Nah, ini tidak ditulis Paulus, tidak ditulis oleh Petrus, tidak ditulis oleh Yakobus, tidak ditulis oleh yang lain, kecuali yang paling muda satu orang, Yohanes. Kenapa Yohanes bisa tulis kalimat seperti ini? Karena dia satu-satunya yang naik ke bukit Golgota. Kenapa yang lain tidak naik ke bukit Golgota? Karena mereka lebih tua, Yohanes lebih muda, lebih kuat naik gunung.
Bukan. Karena setelah hari ketiga Yesus bangkit, Yesus ketemu dengan murid janji satu kalimat. Ketemulah saya di gunung di Galilea. Ini berarti Tuhan mengetahui mereka semua masih bisa mendaki gunung kok. Tidak ada satu yang tidak bisa. Tidak ada alasan cuma Yohanes bisa naik Bukit Yordan. Karena dia masih ada hati. Mau lihat Tuhanku mati keadaan bagaimana. Yang lain tidak lihat. Sembunyi di rumah. Yohanes yang daki terus sampai di atas bukit. Dia baru tahu. Yesus matinya begitu susah. Cinta kasihnya begitu ajaib. Dan akhirnya waktu dia tulis semua buku kitab suci. Dia muncul satu kalimat. Yang tidak ada di dalam tulisan daripada Petrus, Yakobus, Bartolomeo, dan semua rasul yang lain. Kristus menyerahkan nyawa mengganti kita. Itulah sebabnya kita baru tahu apa itu cinta. Orang bilang saya cinta kamu, khususnya pacar baru. Semua omong kosong, tidak tahu apa itu cinta. Aku cinta kamu artinya aku begitu tertarik kepada kecantikanmu. Aku cinta kamu karena aku tidak bisa kalau tidak pikir kamu. Kamu bikin saya tidak bisa tidur, bikin saya ingat terus, bikin saya tidak bisa hidup hampir mati kalau tidak menikah kamu. Itu namanya aku cinta kamu. Tuh Yohanes berkata, kamu baru tahu apa itu cinta. Waktu melihat Yesus dipaku, menyerahkan diri, mengalirkan darah. This is love. Inilah cinta agape. Bukan cinta filia. Bukan cinta eros, erotik. Tapi cinta dari keilahian yang menyerahkan diri. Yang mengkorbankan diri. Yang mengalirkan darah. Itu baru nama cinta. Kalimat itu disambung. Maka kita harus belajar untuk menyerahkan diri untuk saudara-saudara kita yang kita cintai. Inilah kekristenan, saudara-saudara. Maka pada waktu Yesus mengatakan, kau jangan simpan harta di dunia. Berarti tempatnya salah, mentalnya salah, simpannya salah. Karena yang perlu disimpan, yang perlu dipegang dan dipertahankan, jiwamu lebih dari hartamu. Banyak orang kerja setengah mati, akhirnya mati untuk uang sedikit yang dia untung. Saudara-saudara, banyak orang kerja berat, termasuk saya. Kalau ditanya, kenapa Patong mesti kerja berat seperti ini? Masa ada orang 75 masih keliling kota-kota, desa-desa. Makanan yang jelek, jalan yang rusak, di tengah-tengah mobil yang berjam. Dari ujung Pandang sampai Toraja, saya mesti naik mobil 8 jam. Karena dari ujung Pandang atau Makassar sampai di Rantepau, tidak ada kapal terbang. Mesti pakai mobil. Jalannya gini-gini. Sekarang masih baik. Pertama kali saya ke Palopo itu ada tahun 1966. Berarti 56 tahun yang lalu. Jalannya batunya besar-besar. Jeep di tengah-tengah perok gitu. 2 hari 1 malam. Sampai tua saya tetap pergi tempat seperti itu. Jalan sudah baik tapi lumpurnya banyak sekali. Kenapa sih? Patong cari uang? Bukan. Cari apa? Cari jiwa. Orang bilang, kenapa mesti kerja begitu berat? Kamu lebih suka uang dan mau nyawa. Tidak ada orang undang saya ke situ. Tidak ada janji uang berapa banyak saya bisa dapat. Tapi karena cinta pekerjaan Tuhan. Saudara-saudara sekalian, kita semua mesti belajar. What to give, what to get. Dapat apa, beri apa. Korban apa, hasil apa. Kalau boleh korbannya sedikit, uangnya banyak. Nah itu beli lotre, cepat kaya untuk uang yang banyak. Lalu sudah uang banyak apa? Tidak kerja baik, tidak kerja kemurahan, tidak kerja untuk membantu orang lain.
cari istri kedua. Kita berzina, kita simpen istri simpenan di sini di sana, beli apartemen untuk kita melarikan diri dari pandangan orang lain. Kita suka pakai uang beli dosa, mendapatkan kesenangan berapa menit, membayar upah hidup yang bernilai untuk diambil oleh setan. Saudara-saudara, apakah itu perdagangan yang pintar? Apakah itu pertukaran yang bijaksana? Sama sekali tidak. Semua orang yang berdosa, berzina, berjudi, berbuat jahat, akhirnya hidupnya bukan penuh sukacita, penuh penyesalan, penuh kesakitan. Ada orang dapat sipilis, ada orang dapat kanker, ada orang dapat penyakit yang berat. Karena apa? Karena sembarang menghadapi tubuh yang seharusnya sebagai bait Tuhan Allah. Saya tidak katakan yang berdosa karena dihukum, tidak. Saya berkata dunia ini banyak kesusahan, tetapi kita mesti memakai tenaga kita, kesehatan kita, kekuatan kita dalam hal yang bernilai kekal. Lalu mendapatkan uang, tanam kembali untuk pekerjaan Tuhan yang bernilai kekal. Dengan demikian, setelah kita selesai hidup di dunia, kita menuju kepada Tuhan dengan hati yang bersih, dengan hati nurani yang tanpa teguran. Kita akan menanti pujian dari Tuhan. Selama hidup saya memuji Tuhan. Setelah mati saya harap Tuhan puji saya. Kamu hamba yang baik dan setia. Silakan masuk di dalam surga yang disiapkan bagi engkau untuk kenikmatan yang kekal. Saudara-saudara, tahun 29 resesi terbesar di dalam seluruh abad 20 terjadi melanda Amerika, Eropa, di seluruh dunia. Dan waktu itu negara paling kaya Amerika, politik paling stabil Amerika, ekonomi paling kuat Amerika. Begitu resesi terbesar datang setelah 15 tahun, setelah lebih 15 tahun peperangan pertama, setelah 11 tahun peperangan dunia pertama selesai, resesi. Waktu itu New York sudah ada bangunan yang paling tinggi, Woodworth Building, RCA Building, dan banyak bencakar langit yang puluhan susun. Dan sekarang ambruk, bukan bangunannya, ekonominya. Anjlok keuangan seluruh Amerika. Banyak orang antri minta uang dikeluarkan dari bank. Antrinya sampai ratusan meter. Kesusahan melanda, cari makan susah, semua gagal. Lalu waktu itu pemerintah Amerika pusing. Kalau negara ini ekonominya sudah kuat sekarang jatuh, bagaimana hari depan? Maka mereka mengambil keputusan untuk membuktikan kepada orang dunia, Amerika bisa berkonfiden, bisa berdikari terus, tidak akan roboh. Mari kita menyatakan keinginan kita berjuang sampai akhir. Keputusan itu dua hal yang dijadikan proyek terbesar di dalam sejarah dunia. Bangun satu gedung yang tingginya adalah lebih 400 meter tingginya. Pertama kali dalam sejarah. Belum pernah setinggi itu. 102 susun. Orang dulu rumahnya cuma satu susun. Istana paling tinggi 3 susun. Istana Tiongkok di Beijing sudah 650 tahun. Dari mulai 1404 dibangun. Sekarang sudah lebih 700 tahun. Itu cuma satu susun. Tinggi, bagus. Ya, di tengah pinggiran, di 4 pojok itu ada tempat berapa susun untuk jaga kalau musuh datang. Saudara-saudara, tidak pernah tinggi. Di Tiongkok menara pagoda ada yang 13 susun, ada yang sampai 18 susun. Tapi itu untuk abu-abu orang mati. Orang Tiongkok mempunyai kepercayaan
Yang hidup tinggal di rumah kayu, yang mati tinggal di rumah batu. Kalau India tidak, raja tinggal di rumah batu. Maka istana India semua pakai batu-batu, kuat sampai sekarang. Orang Tionghoa, rajanya pakai rumah kayu, istana kayu. Akhirnya setelah digulingkan pemerintah dibakar habis. Sehingga kecuali istana terakhir dari 1404 sampai 1412. Itu gedung sampai sekarang masih ada. 600 tahun, 700 tahun terdirinya. Kira-kira 12 tahun yang lalu diperbaiki, semua diganti. Itu batu yang menjadi landasan dan kayu yang sedikit kopros, semua diganti baru. Sekarang seperti dulu, karena sekarang Tiongkok sudah menjadi kaya. Nah saudara-saudara, lalu pada waktu Amerika ambil keputusan 2 bangunan yang paling besar di dunia, melampaui semua rekor di dalam sejarah. Satu di timur, New York. Satu di barat, San Francisco. Yang di New York tingginya 102 susun. 102 stories. Empire State Building. 2 tahun kemudian sukses. Di dalam resesi, di dalam keadaan sangat sekali hancur ekonomi, masih mau membanggakan diri kuat. Itu dibangun. Uangnya 100 juta dolar. 100 juta dolar di dalam waktu kira-kira 90 tahun yang lalu. 1929. Sekarang 2020. Tahun depan bangunan itu 100 tahun. 2 tahun selesai. Memerlukan teknologi yang tinggi sekali. Mencapai 1229 feet tingginya atau 400 meter di atas orang sambil bikin bangunan, sambil mengkapur bangunan. Lihat ke bawah takut karena begitu tinggi, takut jatuh. Keamanan dipelihara dengan baik. Sesudah jadi orang Amerika mulai ada sesuatu confident, tidak usah takut. Meskipun sekarang resesi, kita mungkin maju lagi. Jangan khawatir, jangan putus asa. Lalu sesudah itu bangun lagi satu di sebelah barat, San Francisco. Bangunan apa? Jembatan yang paling panjang. Sebelum itu jembatan yang panjang seperti di London Bridge, itu kira-kira ratusan meter. Itu sudah dianggap hebat. Ada 2 menara yang tengahnya bisa buka seperti di Sungai Musi di Palembang. Tapi Sungai Musi ini kerdil, kecil, itu besar. Lalu sudah turun mobil bisa berapa baris kanan kiri jalan. Itu sudah tinggi sekali. Tetapi waktu dibikin itu suspension bridge daripada Golden Gate, sudah mungkin tahu ya, Golden Gate yang lebih 1.700 meter. Selama saya ke Amerika 130 kali, saya mengunjungi tempat itu, Golden Bridge paling sedikit 4 kali. Dan saya membaca arsiteknya siapa, pakai besi berapa juta ton, lalu kabelnya dari 1.000 lebih batang kabel dijadikan satu, besarnya kayak gini. Tarik dari sini ke atas, turun lagi, naik ke atas, turun lagi, baru satu jembatan selesai. Lalu itu ada 2 menara untuk menjadi 2 dasar untuk gantung itu kawat yang besar itu berapa ratus feet di atas dari air sampai ke tempat mobil kira-kira lebih daripada 180 feet. Dari situ naik ke paling atas 500 feet. Nah ini menjadi satu jembatan tidak pakai tiang, hanya 2 cagak, satu di seberang sana, satu di seberang sini. Teknologi yang begitu besar, bikin jembatan yang gantung, yang tidak ada tiang di bawah, boleh ribuan mobil di atas. Pertama kali dijadikan tahun 1900, kalau saya tidak ingat salah, 36. Dari East Empire State Building, West very long bridge of the Golden Gate, membuktikan kepada dunia
ekonomi sudah hancur, kita akan bangun lagi. Untuk menyatakan confident orang Amerika, make America great, great, dan sekarang Trump, make America great again. Karena itu keyakinan orang dunia sekarang akan hidup dengan perjuangan seperti itu. Lalu lambat laun ditiru New York dan ditiru Golden Gate di San Francisco. Rumah bangunan puluhan susun hanya di satu kontinen, yaitu United States. Di Asia tidak banyak, kecuali akhirnya Tokyo, Hong Kong belajar itu. Lalu di Amerika mulai Philadelphia, Boston, lalu juga kota-kota lain, Los Angeles. Tapi tidak sebanyak New York. Ini manusia tetap tidak mau dikalahkan oleh kemiskinan. Tetapi setelah 100 tahun kemudian kita melihat Amerika sekarang. Kemiskinan tetap ada lebih daripada 8%. Yang kaya 1-2%. Memegang uang keseluruhan 50-60%. Lalu 98% orang biasa. Di antaranya kira-kira 7-8% agak miskin. Yang 2% super kaya. Lalu uang yang dimiliki oleh 2% kira-kira 60%. Di antaranya 50% di dalam 1% manusia. Lalu yang lain 50% uangnya dimiliki oleh 99%. Ini keuangan dunia. Di dalam dunia seperti ini, apalagi di India, orang paling kaya, kayanya besarnya luar biasa. Ada satu orang India kaya, dia punya taman sama dia halaman itu pakai kaca berkeliling emas murni. Meja kaca emas murni. Dan ditanya, engkau tidak takut dicuri orang? Tidak, karena emas 1 kilo hanya seperti 1 jari ini. Maka itu meja yang pakai emas itu ratusan kilo. Orang mau angkat tak kuat. Berapa orang masuk pasti ketemu. Jadi biar rumahnya terbuka, emas. Ada yang begitu kaya. Tapi di India banyak orang miskin luar biasa. Demikian di Hong Kong. Semua negara yang bukan komunis, ketidakrataan pembagian harta itu nyata sekali. Di Hong Kong ada orang lahir di kapal, ada orang sewa kamar. Satu kamar disekat menjadi 60 cm. 2 meter itu boleh menjadi kira 3 atau 4 susun. Lalu tidurnya berangkang masuk seperti peti mati. Tutup pintu, AC kecil masuk ke dalam. Orang seperti ini masih ratusan ribu di Hong Kong. Kalau engkau pernah melihat daerah tidur di kapal, menikah di kapal, mati di kapal, lahir di kapal, baru engkau bersyukur engkau punya rumah yang ada sesuatu tempat AC, ada atap, ada tekel, ada dapur, ada segala sesuatu. Saudara-saudara, saya kadang-kadang pikir harus ditegur, tapi harus juga bersyukur karena mereka juga membuat kerataan bagi sebagian orang paling miskin mempunyai hidup yang paling dasar sehingga bisa makan, bisa tidur. Bagaimanakah kita orang Kristen di Indonesia, khususnya di gereja seperti KRI ini, kita di dalam lapisan masyarakat mungkin di atas 80-100%. Orang yang agak kaya masuk gereja ini. Agak miskin mungkin masuk gereja yang kecil, gereja dari orang miskin yang kumuh. Kita bersyukur kepada Tuhan, tapi jangan lupa uang yang Tuhan berikan kepada kita bukan untuk kita pakai seenaknya. Uang yang dimiliki oleh orang Kristen ada kaya adalah pinjaman surga untuk menguji kesetiaan kita dan keprihatinan kita kepada sesama umat manusia. Ingat, the money you have is loaned to you, is something entrusted to you in order to trust and to see
and to test what is your faithfulness in obeying the commandment of God. Bagaimana engkau memberikan perpuluhan kepada Tuhan untuk memperhatikan pekerjaan surgawi di dunia. Bagaimana untuk membuktikan engkau mengasihi sesama manusia. Pertama, sesama orang Kristen. Orang yang berbakti kepada Tuhan, yang sudah kerja setengah mati, tetapi tidak mungkin mencukupi kebutuhan mereka. Ulur atau tidak tanganmu untuk menolong mereka. Bagaimana dengan musuhmu yang dalam kepicikan, engkau masih memperhatikan mereka atau tidak? Bagaimana engkau menghormati mereka yang kerja berat, memberikan kepada mereka penghargaan yang sepatutnya. Uang bukan untuk kebutuhan sendiri. Sebenarnya yang kita butuhkan setiap hari tidak banyak. Selain kita sudah ada tempat tinggal, kita satu hari 200.000 untuk makan sudah cukup, sudah baik. Karena banyak orang hari ini di Jakarta yang makan satu kali di warteg cuma 8.000, 10.000. Sehingga uang yang lebih di dalam tangan kita. Jangan lupa kalau lebih ada uang yang harus kita bayar untuk menolong orang miskin. Untuk membantu yatim piatu. Untuk menghargai orang. Untuk menjaga orang tua. Untuk menolong mereka dalam kepicikan. Ini adalah uang selebihnya yang kita perlukan. Kita harus menjalankan tugas, menyatakan kewajiban kita sebagai sesama manusia. Saudara-saudara, apakah uang dikirim ke surga? Tidak. Uang itu dikirim ke bank di surga? Tidak. Tuhan tidak pernah memakai 1 rupiah dari kita untuk pekerjaan di surga. Tapi di dunia ini ada pekerjaan surga yang sementara titipkan kepada kita. The heavenly jobs, the heavenly responsibility that we should do it. We should show our ministry and our service to others as a representative of God. Jangan lupa menerima tamu. Ibrani. Karena dengan tidak sadar, mungkin yang terima itu adalah malaikat. Jika ada orang perlu sekali, terimalah dia. Oh, ini orang kotor, saya tidak mau. Siapa tahu itu malaikat pura-pura menjadi orang kotor, orang miskin. Lalu Tuhan menguji engkau. Saudara-saudara, mari kita pikirkan bagaimana kita menghadapi keberadaan, kelebihan harta yang ada. Tuhan Yesus bilang, jangan simpan di bumi. Karena di dunia ini ada nget-nget, ada karat-karat, ada maling-maling. Ini 3 mewakili 3 macam cara uang hilang. Uang yang utuh mana bisa hilang? Waktu karat hilang. Uang yang disimpan di bank mana bisa kurang? Waktu devaluasi hilang. Uang yang taruh di kamar, di rumah, kemasukan maling hilang. Dan waktu engkau hilang, baru tahu engkau tidak perlu uang yang hilang itu. Karena sudah hilang. Setelah hilang uang masih bisa hidup? Masih bisa. Setelah dimakan uang oleh orang banyak, uang engkau hilang, engkau masih bisa hidup? Masih bisa. Berarti hidupmu tidak bersandarkan uang yang sudah hilang itu. Kalau uang sudah hilang itu sudah tidak ada, tidak bisa kembali. Engkau masih hidup, berarti sebenarnya engkau tidak perlu uang itu. Tapi waktu itu merasa milik itu lebih baik. Karena engkau tidak mau dia hilang. Dan hilang di tangan maling, tangan perampok, di tangan pedagang sesama dengan engkau yang menipu. Engkau bersadar kalau dulu uang itu belum hilang, engkau pakai baik-baik, engkau akan menolong berapa banyak orang. Kalau engkau persembahkan Tuhan, pekerjaan Tuhan tidak terhambat, akan banyak orang ditolong melalui penginjilan, melalui bangun gereja. Kita bersyukur kepada Tuhan, gereja ini di bawah pimpinan Tuhan melalui saya yang mau taat kepada Dia. Kita sudah membangun 42 gereja dari papan, dari besi di dalam daerah Palu
yang kita pernah bikin kapin di situ yang datang 8.000 orang. Tapi setelah 5 tahun kapin, mendadak gempa bumi besar, banyak gereja roboh, banyak bangunan hancur, banyak orang tertimbun, banyak orang dimakan oleh tanah yang buka, cemplung ke dalam, tutup lagi, langsung dikubur di dalam. Gereja-gereja mengatakan, bisakah GRI di Jakarta membantu kita? Kalau engkau punya gereja begini mewah, kami punya gereja sudah hancur, bisa enggak? Kita menjawab bisa. Dan kita ukur berapa penduduk, berapa yang ikut kebaktian di situ. Kira-kira 30 lebih. Kita kirim tim aksi kasih, bawa papan, besi, bikin fondasi, lalu bangun gereja yang kira-kira besarnya untuk 200 orang. Kita bikin 30 lebih. Sudah selesai, mereka bilang masih kurang. Masih kurang 8 gereja di tempat yang jauh. Perlu dibantu juga. Kita kirim lagi orang ke situ. Sekarang 42 gereja sudah semua jadi. Mereka sudah mulai berbakti di gereja yang dibikin dari kayu. Tidak terlalu mewah, tapi lebih aman daripada gereja batu, bata yang mungkin roboh waktu gempa bumi lagi. Kita bersyukur selama kita mungkin, mari kita menolong orang lain. Waktu kita bangun gereja sendiri, perlu banyak uang. Mereka bangun gereja sementara, pakai uang tidak terlalu banyak. Kita kirim, kita bantu. Lalu setelah COVID ini, kita sudah membantu lebih daripada 300 rumah sakit untuk kirim masker dan alat-alat yang lain untuk menolong orang yang perlu dirawat di situ. Gereja seperti ini hanyalah menjalankan kehendak Tuhan dan rencana Tuhan melalui orang Kristen yang dijadikan kaum pilihan. Tidak ada sombongnya, tidak ada jasanya, hanya bersyukur Tuhan telah memberikan kesempatan kepada kita. Tuhan telah memberikan kemurahan kepada kita. Tuhan telah memberikan kecukupan kepada kita sehingga kita bisa menolong orang lain. Dan jalankan terus apa yang seharusnya. Jalankan terus apa yang diinginkan Tuhan. Jalankan terus apa yang dibutuhkan oleh manusia. Karena Yesus berkata, waktu saya telanjang, engkau tidak memberi pakaian kepadaku. Waktu aku lapar, engkau tidak memberikan makanan kepadaku. Waktu aku miskin, engkau tidak menolong aku. Waktu aku sakit, engkau tidak memperhatikan aku. Kapan? Tuhan, kapan engkau sakit? Kapan engkau telanjang? Kapan engkau miskin? Kapan engkau lapar tidak ada makanan? Yesus menjawab dengan sesungguh-sungguhnya, aku berkata kepadamu, kau kerjakan semua ini di antara saudaraku yang paling kecil. Berarti engkau sudah melakukannya di atas diri saya sendiri. Saudara, pernahkah engkau melihat Tuhan tidak ada pakaian jalan di tengah jalan? Tidak mungkin. Engkau melihat Tuhan berada di rumah sakit karena sakit keras. Tidak ada. Tapi yang ada adalah manusia sesama kita. Waktu miskin, waktu lapar, waktu telanjang, waktu sakit. Apa yang kau lakukan? Tuhan berkati kita. Dengan cara menolong sesama. Itu artinya kita memberikan dan kita kerjakan di atas tubuh Kristus sendiri. Itu namanya simpan harta di surga. Tetapi jangan sembarangan bodoh untuk orang yang menipu, bukan orang yang miskin. Ada orang-orang pengemis di Los Angeles, ternyata uangnya di dalam banknya lebih 20.000 US. Tapi pura-pura dengan keadaan sakit di tengah jalan, homeless, minta uang. Kita harus penuh cinta kasih. Tapi cinta kasih harus diatur oleh bijaksana. Bijaksana diatur oleh perasaan takut kepada Tuhan. Karena takut kepada Tuhan
adalah permulaan bijaksana. Kiranya Tuhan memimpin kita melalui bagian firman ini, memberikan teguran, memberikan bimbingan, memberikan kekuatan kepada kita untuk menjadi manusia Kristen yang mengetahui bagaimana mengatur, menyimpan, dan menggunakan harta benda yang diberi oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Mari kita semua tunduk kepala berdoa. Dan saya minta sekali lagi Pendeta Ivan Kristiono naik ke atas, pimpin kita dalam doa. Mari kita berdiri bersama-sama. Semua berdiri berdoa. Ivan akan pimpin kita. Sesudah itu kita langsung dengan mengikhlarkan pengakuan iman rasuli. Mari kita berdoa. Bapa di surga, jauhkanlah kami dari sifat tamak, sehingga dengan cinta kasih dan keteladanan-Mu kami boleh memakai berkat yang juga adalah daripadamu, boleh kami pakai ya Tuhan, untuk tidak kami simpan di dalam dunia ini, karena di dalam dunia ini ngengat dan karat akan merusaknya. Biarlah kami boleh memakai apa yang Tuhan sudah berikan untuk menyimpannya di dalam kerajaan surga, memakainya untuk pekerjaan Tuhan, mengingat sesama kami dengan penuh cinta kasih. Terima kasih untuk firman yang telah kami terima. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita mengaku iman rasuli bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Kita boleh bersyukur kalau kita sudah diberkati oleh firman Tuhan, dan kita segenap jemaat boleh diberikan kesempatan, boleh memberikan ucapan syukur dengan memberikan persembahan. Persembahan kita boleh mentransfer melalui QR Code atau melalui kotak-kotak persembahan yang sudah disiapkan di tempat di depan. Mari kita menyanyikan pujian nomor 4, Ikut Yesus. Sambil persembahan dijalankan atau ditransfer melalui beberapa cara QR Code. Bersama Yesus berjalan menuju lembah, sumber air yang sejuk dan mengembang. Hatiku tenang bila Yesus memimpinku, sampai ke surga berjalan ikut Dia. Ikut Yesus, ku mau
Mari Bapak, Ibu bangkit berdiri, kita akan masuk di dalam persembahan yang akan dipimpin. Baik. Bapa di surga, kami datang ke hadirat-Mu Tuhan. Kami telah mengumpulkan persembahan dan kami bawa ke hadirat-Mu Tuhan. Kiranya Engkau yang mengkuduskan dan Engkau yang akan menerima persembahan ini. Ampunilah Tuhan jikalau di antara persembahan ini ada yang hasil daripada tangan bersalah dan hati yang tak jujur. Tuhan ampuni ya Bapa, dan Engkau yang mengkuduskan. Engkau memberkati seluruh yang mengelola daripada keuangan ini dan yang memakainya. Tuhan berikan hikmat sehingga yang tidak seberapa ini boleh menjadi berkat di tangan Tuhan. Memperluas kerajaan-Mu di muka bumi ini, menjangkau begitu banyak orang. Terima kasih Tuhan, yang Engkau memberkati setiap orang yang telah memberikan persembahan dan terus dengan hati yang limpah untuk terus melayani Tuhan, mempersembahkan baik harta, waktu, dan tubuh kami untuk pekerjaan-Mu di muka bumi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, jemaat tetap berdiri dan kita kembalikan hormat puji kepada Tuhan Yesus Kristus. Doksologi dan doa berkat dipimpin oleh Bapak Pendeta Ivan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, arahkanlah hati dan hidupmu kepadanya, dan biarlah engkau pulang dengan membawa berkat dari Allah Tritunggal. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Silakan duduk, waktu teduh dan ibadah selesai. Tuhan memberkati.